Siapa yang naruh itu kembang? Saya juga nggak tahu, saya aneh gitu Siang, kan. sore, malam? Itu pas saya mau mandi itu sekitar mau maghrib lah. Mau maghrib? Ini beneran kan Mbak? Iya beneran, saya beneran Mbak. Masa sih Mbak? Beneran itu kembang 7 rupa di kamar mandi saya. Saya jadi ya kadang merinding gitu sih Mas. Sedangkan suami saya juga nggak di rumah kan. Suami saya nggak di rumah. Dan saya tanya sama mbak saya juga, dia nggak tahu sama sekali. Pas kejadian itu Mbak langsung telepon suami dong? Mas Arman ditanya, dia nggak tahu. Dia kaget, bukan saya. Nah terus siapa? Ada fotonya Mbak? Ada. Kembang 7 rupa, kembang buat kuburan. Waktu ditanya sama pembantunya bilang bukan saya ibu, bukan saya. Kok bukan pembantunya dan nggak ada orang lain di rumah itu? Terus siapa coba? Setelah kejadian ada bunga 7 rupa di rumah saya, di kamar mandi, itu ada kejadian aneh lagi mbak. Itu tuh ada ular gede, hitam, itu jatuh dari atas rumah saya. Waktu Mbak Vina ini tidur sendirian, tiba-tiba ada ular jatuh dari atas. Ular ini mau jatuh ke kepalanya dia. Untungnya dia pas sigap. Atau jangan-jangan Mbak Vina cuma berhalusinasi. Mimpi kali Mbak. Itu nggak mimpi. Beneran? Itu beneran. Itu beneran. Dan Teriak dong Mbak ini. Ya otomatis saya kaget dong. Tapi kan posisi saya kan malam gitu kan. Malam tidur sendiri. Orang suami kan nggak di rumah gitu kan. Bisa ada ular ya? Iya padahal kan rumah saya juga jauh dari Dekat sungai. sini ada Nggak ada. rawa mungkin? Nggak ada sama sekali. Kayak Sawah. tanah kosong yang rumputnya tinggi? Itu nggak ada. Sawah, kebun, sungai itu jauh dari rumah saya, Mbak. Berarti setelah kejadian itu, nggak lama kemudian suaminya Mbak pergi ninggalin rumah? Setelah kejadian itu, suami saya berubah. Boleh ngeliat tempatnya nggak Mbak? Oh boleh. Maksudnya ular itu pas jatuh itu terus posisi Mbak di mana? Kok bisa ada ular di atas kan? Sama apa bunga-bunga itu? Boleh kok. Boleh. Di mana itu? Di kamar. Kita boleh lihat, kita boleh masuk? Boleh aja sih. Boleh, coba lihat boleh Mbak? Nah pas kita ngecek ke kamarnya Mbak Vina, tiba-tiba Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Mbak! Kenapa? Astagfirullahaladzim, istighfar Mbak, istighfar Mbak, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mbak, astagfirullahaladzim Mbak. Astagfirullahaladzim, istighfar Mbak, istighfar Mbak. Fal, cari Ustaz, cari Ustaz. Mbak, istighfar Mbak. Di situ Mbak Vina terus berontak, terus kita bacain Al-Fatihah, kita bacain Al-Quran, di situ semuanya kita bacain. Dan gak lama kemudian Ustadznya datang dan berusaha untuk menyadarkan Mbak Vina. Istighfar Mbak, astagfirullahaladzim. Ayo coba pegang, Astagfirullahaladzim. Akhirnya kita break pencarian sampai kita tunggu kabar dari Mbak Vina. Biar dia istirahat, biar dia tenangan, ya biar dia menguatkan diri jasmani dan rohaninya. Karena ini bukan sembarangan masalah ini. Pasti ada orang yang nggak suka, ya. Tapi siapa orang itu? Berapa hari kemudian Mbak Vina ngabarin kita, Mas saya siap untuk melakukan pencarian Mas. Ya udah kalau begitu kita mau kemana? Kita ke rumah mertua saya aja Mas. Kita menuju ke rumah ibunya Mas Arman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu. Ibu. Vina. Ibu sehat. Alhamdulillah. Kamu kemana aja? Ibu sehat. Alhamdulillah. Ayo masuk. Kamu siapa? Ya. Ibu, Mas Arman di sini loh, Bu. Udah, temennya suruh masuk dulu ya.
Oh iya. Silakan masuk. Iya, iya, Mas, Mas. masuk, iya. Permisi, Pak. Iya, ayo masuk. Duduk dulu. Iya. Misi Ibu ya, ini rame-rame nggak apa-apa Ibu ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mbak Vina cerita, dia sedih, dia khawatir, dia merasa kesepian, dia merasa panik, ya karena ditinggal sama Mas Arman. Mas Armannya di sini nggak, Bu? Soalnya itu udah 3 bulan nggak ada kabar Mas Armannya, Bu. Saya itu bingung mau cari kemana lagi. Katanya dia bilang tuh mau ke sini. Arman nggak ada kesini. Tapi dia bilang mau ke sini, Bu. Mas Armannya mau ke sini. Mas Arman tuh nggak ada kabar. Masa ini Itu bocah kemana ya Allah? Mas Armannya kemana, Bu? Saya bingung cari Mas Arman. Ibu pikir dia sudah pulang, Vina. Enggak, Bu. Dia tuh bilang katanya lagi sibuk banyak lembur. Dan dia tuh pulang ke rumah ibu karena dia itu kantornya lebih dekat ke rumah ibu. Nggak ada pulang ke sini. Dia nggak pulang ke rumah, Bu. Udah lama. Mas Armannya kemana? Mina tuh bingung, Bu. Mina tuh bingung mau cari Mas Arman kemana lagi. Ya Allah, yang sabar ya, Nak. Emang Mas Armannya udah lama kemana? sih, sekitar 2 bulan yang lalu. Cuman terakhir katanya 2 bulan yang lalu, Mas Arman ini datang ke rumah ibunya. Dan dia sama temennya namanya Silvi. Silvi. Iya, benar Silvi. Silvi ada mungkin karakter apa, orangnya tinggi, kurus, atau jerawatan mungkin gimana mungkin? Tunggu. Kalau Silvi, Kenal? saya kenal. Tapi kenal-kenal aja sih, Mas. Jadi itu Silvi itu temennya Mas Arman. Temen SMA-nya Mas Arman. Aku juga nggak terlalu akrab sama Silvi ini. Dia Ya. temennya. Atau jangan-jangan Mas Arman itu berubah semenjak dia itu ketemu sama Silvi. Kemarin itu Mas Arman abis acara reuni. Abis acara reuni SMA, Mas Arman pasti ketemu Silvi. Dan semenjak itu Mas Arman jadi berubah total sama saya, Mas. Dia merasa curiga, dia merasa nggak yakin kalau Mas Arman sama Silvi ini nggak ada hubungan apa-apa. Vina ini yakin banget, pasti Mas Arman sama Silvi ini ada hubungan. Terus Mas Armannya kesini tuh ngapain sama Silvi, Bu? Dia tuh mau berbisnis gitu loh, Bu. Mau berbisnis dianya katanya. Dan kesini tuh cuman ngambil berkas-berkas gitu doang. Katanya dia mau ngambil sesuatu di dalam rumahnya, ngambil data-data untuk keperluan bisnis. Dia cuma ngambil berkas-berkas terus cabut lagi atau nginep di sini? Langsung pergi. Langsung pergi. Bilang kemana dia perginya? Tidak ngomong. Tidak Sama ngomong. sekali nggak ngomong sama Ibu. Tidak. Cuma Tapi- ngomong mau berbisnis gitu saja. Mukanya apa? Bahagia biasa saja atau seperti ada masalah, Ibu? Ya, Ibu sih nggak curiga. Nggak ada karena perubahan gitu sama Mas Arman. Karena dia tuh udah berubah banget sama Vina, Bu. Saya kaget Mas Arman tuh kayak gitu, saya kaget, Bu.